Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu di pelajaran IPA. Kita untuk pertemuan kali ini masih belajar tentang pesawat sederhana. Karena pertemuan lalu kita sudah membahas katrol dan roda berporos, maka untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang bidang miring dan pengungkit. Itu juga termasuk dalam pesawat sederhana. Bidang miring. Bidang miring itu adalah sebuah bidang datar yang diletakkannya miring ataupun membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasanya. Jadi semakin tinggi bidang miringnya, nanti akan semakin besar gaya kuasanya, namun semakin kecil keuntungan mekanisnya. Contoh penerapan bidang miring ini di kehidupan sehari-hari kita biasanya kita jumpai pada pisau, sekrup maupun tangga. Ini adalah rumus dari keuntungan mekanis. Karena keuntungan mekanik berbanding terbalik dengan gaya kuasa, maka ketika gaya kuasa ini bernilai kecil, maka keuntungan mekaniknya akan besar. Tapi jika gaya keuntungan mekaniknya ini adalah gaya kuasanya itu besar, maka keuntungan mekaniknya itu kecil. Di sini karena segitiga yang besar itu yang kuning ini, ia sebangun dengan segitiga yang kecil. Ini maka dapat didapatkan rumus FB per FK sama dengan L per H. L itu adalah dari panjang bidang miring ini tersebut. Untuk H-nya itu adalah ketinggian dari bidang miring. Untuk KM itu adalah keuntungan mekanis dan FB ini adalah gaya bebannya. Kemudian untuk FK itu adalah gaya kuasanya. Jadi keuntungan mekanis dapat juga melalui rumus L per H. Selanjutnya, tuas atau pengungkit. Kalau ini keuntungannya adalah W kali LB sama dengan F per LK. W itu adalah bebannya, kemudian LB itu adalah lengan beban, sama dengan F itu gaya kuasanya, dan LK itu adalah lengan kuasanya. Ini biasanya terjadi pada jungkit ya anak-anak. Semakin panjang lengan kuasa yang ini, maka akan semakin kecil gaya kuasanya. F-nya akan kecil. Jadi kalau ini jaraknya semakin panjang, maka gaya kuasanya akan kecil. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya didapatkan untuk beban dibagi gaya kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan bebannya. Ini nanti adalah bebannya. Maka semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Jadi untuk menggunakan prinsip ini ketika mungkin untuk mengangkat sebuah beban itu, kalau di sini lengan kuasanya ia semakin panjang, maka akan semakin mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi tidak perlu tenaga yang ekstra. Tuas atau pengungkit itu biasanya terjadi pada pinset, kemudian ada sekop, gunting, dan juga jungkat-jungkit. Di kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan ini semua ya anak-anak. Pada pengungkit atau tuas itu biasa dibagi menjadi 3 jenis. Ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Untuk menghafalkannya ketika sulit, anak-anak cukup dengan menghafalkan T, B, dan K. Apa itu artinya?
TBK itu adalah dia keterangan yang akan berada di tengah. Jadi kalau tuas jenis pertama itu pasti dia tumpuannya ada di tengah. Contohnya pada gunting, dia tumpuannya di tengah, kemudian diapit oleh gaya beban dan gaya kuasa. Kalau jenis kedua itu B itu berarti bebannya yang di tengah, diapit oleh adanya gaya kuasa dan juga tumpuan. Nah, kalau K berarti itu kuasanya yang di tengah, diapit oleh gaya beban dan juga tumpuan. Untuk jenis ketiga biasanya pada staples, untuk jenis kedua biasanya pada penjepit kertas. Jadi anak-anak cukup menghafalkan saja kalau tuas jenis pertama, dua, dan ketiga itu adalah TBK, tumpuan, beban, dan kuasa mereka semua yang akan ada di tengah. Nah, selanjutnya pesawat sederhana dalam sistem rangka manusia. Pada tubuh kita itu juga bekerja sebagai prinsip sederhana. Nah, anak-anak mungkin di sini belum tahu ya. Jadi otot-otot leher itu bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah, leher itu merupakan titik tumpu. Dagu merupakan posisi beban dan otot leher bagian belakang itu adalah titik kuasanya. Jadi sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama karena titik tumpu berada di tengah, diapit oleh beban dan juga titik kuasa. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk ke pengungkit jenis pertama. Nah, pengungkit jenis 2 dan 3 ada tidak, Bu? Ada saja kalau kita mengetahui itu titik tumpu ataupun beban yang di tengah ataupun titik kuasanya. Nah, ini adalah tadi yang pada leher itu adalah pengungkit jenis pertama karena tumpuan itu berada di tengah. Kemudian untuk jenis kedua pada tubuh kita itu adalah beban yang di tengah. Nah, pada sistem tubuh kita yang mana? Itu berada pada tumit kaki. Dia bebannya di tengah, kemudian diapit oleh tumpuan dan juga kuasanya. Nah, kalau untuk jenis ketiga di mana, Bu? Ada yang di tengah adalah kuasanya. Itu berada pada siku tangan kita. Ada beban di kepalan tangan, kemudian di sini ada kuasa dan tumpuannya berada di siku-siku tangan kita. Jadi pesawat sederhana yang kita pelajari untuk tuas atau pengungkit ini juga terdapat pada sistem gerak pada manusia yang terdapat pada leher, kaki, dan tangan pada jenis pertama, 2, dan 3. Dengan menghafalkan ini fulcrum itu adalah titik tumpu, untuk lot itu adalah beban, dan untuk applied force itu adalah kuasa. Mudah ya anak-anak untuk mengingat pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, singkat saja dan cukup sekian untuk pembelajaran pengungkit dan bidang miring kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.